الله قد نهى عن القتال لنجزته. ينهى القوم عن القتال ويشير بالرجوع، ثم يقول عود رجوع المبارزة مع عبد الله الوليد. إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. Sekte Syamites, Bani Shammai, adalah salah satu aliran utama dalam Yudaisme pada periode Second Temple, Bait Suci kedua, yang sering disebut dalam literatur Yahudi bersama dengan sekte saingannya, Hillelites, Bani Hillel. Menurut para ulama Muslim, terutama dalam literatur klasik Islam, kelompok ini disebut dalam konteks perbedaan pendapat dengan Nabi Muhammad atau dalam diskusi tentang penyimpangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Shammai, Syamun dalam beberapa literatur Islam, adalah seorang rabi Yahudi yang hidup sekitar 50 sebelum Masehi, 30 Masehi. Kelompoknya dikenal dengan pendekatan keras dan ketat dalam hal hukum, halakha, berbeda dengan Hillel yang lebih moderat. Dalam beberapa riwayat Islam, Bani Shammai disebut sebagai kelompok yang berbeda dengan ajaran asli Nabi Musa karena sikap keras mereka. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Ahkam Al-Dimmah menyebut bahwa Bani Shammai adalah salah satu firqah, kelompok Yahudi yang memiliki penafsiran ekstrim dalam beberapa hukum. Al-Syahrastani dalam Al-Milal wa Al-Nihal, kitab tentang aliran-aliran agama, menyebutkan perpecahan di kalangan Yahudi, termasuk perbedaan antara Bani Shammai dan Bani Hillel, tetapi tidak secara rinci membahas doktrin mereka. Ibnu Hazm dalam Al-Fashil fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa Al-Nihal juga menyinggung perbedaan pendapat antara kelompok Yahudi, termasuk Syammaites, yang cenderung berlebihan dalam penerapan hukum Taurat. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sebagian Yahudi Madinah pada zaman Nabi Muhammad dipengaruhi oleh ajaran Bani Shammai, terutama dalam sikap keras terhadap pelanggaran agama. Nabi pernah bersabda tentang Bani Israel yang terpecah menjadi 72 golongan dan sebagiannya bersikap ekstrim. Hadis Tirmidzi. Meski tidak menyebut langsung Syammaites, ulama mengaitkannya dengan kelompok Yahudi yang keras seperti mereka. Perbedaan Syammaites dan Hillelites dalam perspektif Islam. Bani Shammai lebih tekstual dan keras dalam hukum. Dianggap oleh ulama Muslim sebagai contoh gulu, berlebihan dalam agama. Bani Hillel lebih fleksibel dan moderat. Dalam beberapa riwayat, pendekatan mereka lebih dekat dengan prinsip taisir, memudahkan dalam syariat Islam. Menurut para ulama Muslim, Syammaites, Bani Shammai, adalah sekte Yahudi yang dikenal dengan sikap keras dan ketat dalam penafsiran Taurat, berbeda dengan Hillelites yang lebih moderat. Mereka disebut dalam konteks penyimpangan ahli kitab dan sikap berlebihan dalam agama. Namun, pembahasan detail tentang mereka dalam literatur Islam tidak sebanyak dalam sumber Yahudi. Menurut para ulama Muslim, sekte Yahudi Syammaites, pengikut Shammai, memiliki beberapa ciri khas yang dibedakan dari sekte Hillelites, pengikut Hillel. Berikut adalah ciri-ciri utama Syammaites berdasarkan pandangan ulama Islam. Syammaites dikenal sangat ketat dan literal dalam menafsirkan hukum Taurat, berbeda dengan Hillelites yang lebih fleksibel. Mereka cenderung menerapkan hukum dengan keras, termasuk dalam hal hukuman dan kishash.
Beberapa ulama menyebut bahwa Syamaites termasuk kelompok Yahudi yang keras terhadap Nabi Isa dan ibunya, Maryam. Mereka dianggap sebagai bagian dari Yahudi yang menolak kenabian Isa dan sering berdebat dengan pengikutnya. Dalam literatur Islam, Syamaites disebut sebagai salah satu kelompok Yahudi yang sering memusuhi Nabi Muhammad dan kaum muslimin di Madinah. Mereka dikenal dengan sikap fanatik dan keras dalam berdebat tentang agama. Syamaites sangat menekankan amal lahiriah dan ritual ketimbang aspek spiritual, mirip dengan kaum Zahiri yang berpegang pada makna literal. Mereka menolak takwil, interpretasi metaforis dalam hukum agama. Dalam beberapa masalah fiqh seperti perceraian, sumpah, dan penyucian, Syamaites memiliki pendapat yang lebih ketat dibanding Hillelites. Misalnya, dalam kasus perceraian, mereka hanya menerima alasan yang sangat terbatas. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Hidayatul Hayara menyebutkan perbedaan antara kelompok Yahudi yang keras, seperti Syamaites, dengan yang lebih moderat. Ibnu Hazm dalam Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal juga menjelaskan perpecahan di kalangan Yahudi, termasuk perbedaan antara pengikut Syamai dan Hillel. Syamaites adalah sekte Yahudi yang dikenal dengan sikap keras, literal dalam berhukum, dan permusuhan terhadap para nabi, termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Mereka menjadi simbol fanatisme dan rigiditas dalam tradisi Yahudi, berbeda dengan Hillelites yang lebih moderat. Pandangan Islam terhadap sekte Yahudi Syamaites atau Syamaiyah didasarkan pada prinsip-prinsip umum Islam tentang Yahudi dan sekte-sekte mereka, serta interaksi Nabi Muhammad dan para ulama dengan Ahlul Kitab. Syamaites adalah pengikut Rabbi Shammai, seorang Rabbi Yahudi yang hidup sekitar abad 1 Masehi. Mereka berpegang pada penafsiran hukum Taurat yang lebih ketat dibandingkan dengan sekte Hillelites, pengikut Rabbi Hillel. Perbedaan utama antara kedua sekte ini adalah dalam hal hukum pernikahan dan perceraian. Syamaites lebih ketat. Hubungan dengan non-Yahudi, Syamaites cenderung eksklusif. Penafsiran ritual dan syariat Yahudi. Setelah kehancuran bait suci kedua, pengaruh Syamaites memudar dan Hillelites yang lebih moderat mendominasi tradisi Yahudi, menjadi cikal bakal Yahudi rabbinik modern. Ulama Islam klasik tidak membahas secara khusus tentang Syamaites karena mereka sudah punah sebelum munculnya Islam. Namun, Islam memiliki pandangan umum tentang Yahudi dan sekte-sekte mereka. Al-Quran mengakui bahwa Bani Israel pernah mendapat wahyu, tetapi banyak yang menyimpang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 40 hingga 86, Quran Surah Al-Maidah ayat 12 hingga 14. Nabi Muhammad berinteraksi dengan Yahudi Madinah, seperti Bani Quraizah, Bani Nadir, yang kebanyakan menganut tradisi rabbinik, turunan Hillelites. Dalam hadits, Nabi mengkritik sikap keras sebagian Yahudi, seperti dalam riwayat, "Janganlah kalian bersikap seperti orang-orang Yahudi yang jika diberi keringanan dalam syariat mereka, mereka tidak mau menerimanya." Hadis riwayat Bukhari secara makna. Ibnu Hazm, ahli perbandingan agama, dalam Al-Fashl fil Milal wal Ahwa wan Nihal menyebut bahwa Yahudi terpecah menjadi banyak sekte, tetapi tidak menyebut Syamaites secara khusus. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Yahudi sering berselisih dalam penafsiran Taurat yang menyebabkan munculnya berbagai aliran. Ulama kontemporer seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa Islam mengajak Ahlul Kitab, termasuk Yahudi, untuk kembali kepada ajaran Tauhid yang murni, bukan sekte tertentu. Kesimpulan 1, Islam tidak membahas Syamaites secara khusus karena sekte ini sudah tidak ada pada masa Nabi. 2. Prinsip Islam terhadap Yahudi adalah mengkritik penyimpangan mereka dari ajaran asli Nabi Musa, tetapi tetap mengakui mereka sebagai Ahlul Kitab. 3. Jika Syamaites dikenal sebagai kelompok yang keras dan ekstrim, maka Islam menolak sikap berlebihan dalam agama, sebagaimana firman Allah, "Dan janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu."
Quran Surah An-Nisa ayat 171. Jadi pandangan Islam terhadap Syamites sejalan dengan sikap umum terhadap Yahudi, mengajak kepada kebenaran, menolak penyimpangan, dan menghargai perbedaan selama tidak bertentangan dengan tauhid. Dalam pandangan ulama muslim, sekte Yahudi Syamites, Bait Shammai, tidak diakui sebagai kelompok yang selamat atau mendapat petunjuk. Mereka sering disebut sebagai salah satu aliran Yahudi yang menyimpang dari ajaran Nabi Musa, terutama karena penolakan mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir nasib Syamites. Menurut ulama muslim, 1. Kesesatan dan murka Allah. Ulama seperti Ibnu Katsir dan lainnya menyebut bahwa kelompok-kelompok Yahudi yang menolak kebenaran, termasuk Shammai, telah dimurkai Allah, seperti disebut dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 7. Mereka dianggap sebagai ahli bid'ah dalam agama Yahudi karena sikap keras dan ekstrim dalam penafsiran Taurat. 2. Tidak menerima kenabian Isa dan Muhammad. Syamites dikenal sebagai kelompok yang sangat legalistik dan menentang ajaran Nabi Isa alaihissalam dalam tradisi Kristen, sehingga oleh ulama muslim dianggap sebagai bagian dari Yahudi yang tertutup hatinya. Quran Surah Al-Baqarah 4. Ketika Islam datang, mereka juga dianggap menolak kenabian Muhammad, sehingga nasib mereka seperti kaum Yahudi lainnya yang dilaknat. 3. Warisan pemikiran yang sesat. Ulama seperti Imam Al-Qurtubi menyebut bahwa warisan Bait Shammai adalah sikap keras dan ekstrim dalam beragama yang bertentangan dengan ajaran Islam yang moderat, wasatiyah. Mereka juga dianggap sebagai simbol fanatisme buta yang oleh Nabi SAW diingatkan untuk dihindari, seperti dalam hadis tentang gulu atau berlebihan dalam agama. Menurut perspektif ulama muslim, nasib akhir Syamites adalah termasuk kelompok yang karena kesombongan dan penolakan mereka terhadap kebenaran. Warisan mereka dianggap sebagai contoh buruk dalam beragama, yaitu sikap ekstrem, dan menolak kebenaran yang datang setelah mereka. Konsep akhir zaman dalam sekte Yahudi Syamites, yaitu sekolah Shammai, tidak banyak dibahas secara rinci dalam literatur Islam klasik. Namun, para ulama muslim umumnya membahas pandangan Yahudi tentang akhir zaman secara lebih luas, termasuk keyakinan tentang Mesias, Al-Masih, dan tanda-tanda kiamat. Syamites, Beit Shammai, adalah salah satu aliran utama dalam Yudaisme Rabbinik pada masa Bait Suci kedua, sekitar abad ke-1 sebelum Masehi hingga ke-1 Masehi. Mereka dikenal memiliki pandangan yang lebih keras dan ketat dibandingkan dengan rival mereka, Hillelites. Beit Hillel. Dalam tradisi Yahudi, Syamites percaya 1. Kedatangan Mesias yang militan. Mereka cenderung menunggu Mesias yang akan memimpin perlawanan politik dan militer melawan penjajah Romawi. Penghakiman ketat terhadap non-Yahudi. Syamites dikenal memiliki sikap eksklusif terhadap non-Yahudi, dan beberapa pendapat mereka menunjukkan bahwa hanya orang Yahudi yang taat yang akan selamat di akhir zaman. 3. Restorasi kerajaan Israel. Mereka menekankan kembalinya kejayaan Israel secara fisik dan politis di bawah kepemimpinan Mesias. Para ulama muslim seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan At-Tabari sering mengkritik keyakinan Yahudi tentang akhir zaman karena 1. Penolakan terhadap Nabi Isa alaihissalam sebagai Mesias. Umat Islam percaya bahwa Nabi Isa adalah Al-Masih yang akan turun di akhir zaman untuk memerintah dengan adil. Sementara sebagian Yahudi, termasuk Syamites, menolaknya. Konsep keselamatan eksklusif untuk Yahudi. Islam menegaskan bahwa keselamatan di akhir zaman bergantung pada iman dan amal, bukan hanya keturunan atau identitas kesukuan. 3. Tidak mengakui Nabi Muhammad, ulama muslim menegaskan bahwa tanda-tanda akhir zaman dalam Islam mencakup pengakuan terhadap kenabian Muhammad yang ditolak oleh Yahudi. Kedatangan Dajjal. Dalam hadis Nabi Muhammad menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul dan diikuti oleh banyak Yahudi,
seperti dari kelompok yang menunggu Mesias palsu. Turunnya Nabi Isa alaihissalam, Islam mengajarkan bahwa Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal dan memimpin umat manusia dengan syariat Islam. Berbeda dengan harapan Mesias dalam tradisi Syamaites. Meskipun literatur Islam tidak secara khusus membahas Syamaites, para ulama muslim umumnya mengkritik pandangan Yahudi tentang akhir zaman yang bersifat eksklusif dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam menekankan bahwa kebenaran akhir zaman hanya ada dalam wahyu, Al-Quran dan hadits, bukan dalam interpretasi sekte Yahudi manapun.